Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsir minan nas as-sihah wal faragh. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, Allah undang kita di rumahnya, Baitullah, Masjid Al-Ittihad, Masjid Persatuan. Mudah-mudahan bersatu dalam akidah, bersama dalam ibadah, dan bertasamuh dalam perbedaan. Orang-orang yang menginginkan kebaikan, dia hanya berpikir, berucap, dan berbuat baik saja. Ketika ada orang yang berbuat buruk, maka baginya itu adalah ujian, baginya tantangan, dan baginya adalah membalas dengan yang lebih baik. Tidak ada kemuliaan kecuali dikerjakan dengan kemuliaan. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Alhamdulillah pula bahwa setelah setahun yang lalu, ya, pandemi yang pertama saya hadir sekali, ini pandemi yang kedua di tahun 2021. Maaf. Alhamdulillah, takdir Allah yang mempertemukan kita kembali di sini. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semuanya mendapatkan syafaat. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pagi ini temanya itu adalah waktu dan hamba. Hamba dan waktu. Dibolak-balik boleh. Bicara mengenai waktu sangat erat kaitan dengan kekuasaan Allah. Karena waktu tidak tahu kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Waktu artinya adalah saat yang terus berlangsung, saat yang sedang berlangsung dan terus berlangsung, yang belum atau tidak tahu kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Siapa yang tahu kapan mulai waktu? Nggak ada yang tahu. Dan berakhirnya juga nggak ada yang tahu. Tapi manusia dibatasi oleh waktu. Dunia dibatasi oleh waktu. Semua berkaitan dengan waktu. Allah banyak bersumpah dengan waktu. Mulai waktu fajar, wal fajri. Kemudian waktu asar, wal asri. Waktu malam, wal laili. Waktu pagi duha, wad duha. Dua-duanya wad duha, wal laili idza saja, dan seterusnya. Begitu banyak Allah bersumpah dengan waktu. Apa sih kaitan dengan seorang hamba? Sebelum ke situ mari kita lihat dulu. Waktu itu kumpulan detik. 6 detik, 60 detik jadi menit. 60 menit jadi 1 jam.
Satu hari adalah kumpulan jam. Satu malam kumpulan jam. Satu malam adalah 24 jam. Dan manusia di mana di situ? Manusia berada dalam waktu. Dan bahkan manusia itu waktu itu sendiri. Waktunya tidak pernah berubah. Tapi bapak berubah. Kakek berubah. Semua berubah. Saya berubah. Betul? Waktunya nggak pernah berubah. Allah yang mengumpulkan dari detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi harian, menjadi malaman, sehari semalam, lalu menjadi seminggu, lalu menjadi sebulan, lalu menjadi setahun, dan bertahun-tahun. Tetapi manusia silih berganti, kehidupannya berganti-ganti. Waktunya begitu terus, tidak pernah berubah. Dan waktu tidak terkait dengan apapun kecuali Allah. Karena semuanya milik Allah. Allah yang menjalankan dan Allah yang menghentikan. Tapi kita tidak pernah tahu kapan berhentinya. Karena begitu waktu berjalan terus, manusianya berpindah dimensi. Mati, pindah ke alam kubur, barzah. Menunggu sampai waktu ditentukan, yaitu hari kebangkitan, ba'ats. Setelah itu, tiupan kedua, ketiga, manusia dikumpulkan di mahsyar. Setelah di mahsyar, itu bertahun-tahun, gak tahunya selesai kapan. Itu begitu panjang waktu. Satu orang ini bisa antri di hadapan Allah ini, bisa bertahun-tahun. Satu orang dihisap, 2 orang, 3 orang, terus sampai semua selesai. Bayangkan kalau seorang RT punya salah dengan sewarganya, itu bisa berapa tahun. Satu orang ini punya masalah apa, dihitung satu persatu, dihisap satu persatu. Lah kalau sedunia, se-Indonesia, bisa kebayang itu azabnya kayak apa, perhitungannya kayak apa. Semua itu waktu. Dan waktu di dunia kita hanya sekitar 1 jam 1/4. Enggak bakal lama, karena perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Bisa kebayang. Nah, apa sih urgensinya kita bicara ini? Kata Allah dalam Al-Quran, bahwa kamu adalah hamba. Dan pekerjaan hamba adalah menghamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah hafal kita. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi seorang hamba yang menghamba. Liya'budun, untuk beribadah. Pertama, menjadi hamba. Pekerjaannya menghamba. Abdun, pekerjaannya abid. Enggak ada kerjaan lagi. Sebagai seorang hamba, pekerjaannya apa? Menghamba. Seorang abdi pekerjaannya mengabdi. 1. Yang kedua, ternyata manusia ini Allah ciptakan sebagai khalifah. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Perwakilan Allah di muka bumi. Bukan Allah butuh wakil, tidak. Tapi manusia untuk mengatur, memanfaatkan, melestarikan, dan membagi orang setelahnya. Jangan dihabiskan pada waktu itu. Khalifah, pemimpin. Tugas pemimpin adalah memimpin. Pemimpin pekerjaannya memimpin. Setiap pribadi kita adalah
pemimpin. Yang akan dimintai apa yang dipimpinnya? 2, khalifah. Yang ketiga, ternyata kita ini adalah mau tidak mau adalah sebagai seorang anak. Betul? Jawab. Betul? Tugas anak ngapain? Berbakti. Ulangi, tugas anak, tugas hamba, menghamba. Tugas abdi, mengabdi. Tugas khalifah, memimpin. Tugas anak, berbakti. Setelah anak ini menjadi remaja, dewasa, dia jadi khalifah tadi. Dan di anggota masyarakat, yang keempatnya, manusia sebagai anggota masyarakat. Tugasnya tugasnya adalah peduli. Sebagai anggota masyarakat, tugasnya peduli. Ulangi ya. Sebagai hamba, mengabdi. Sebagai khalifah, memimpin. Sebagai anak, berbakti. Sebagai anggota masyarakat, peduli. Itu semua kaitan dengan hamba. Kalau kita pikir, semuanya ibadah. Berbakti pada orang tua, ibadah enggak? Ibadah. Peduli kepada masyarakat, ibadah apa enggak? Ibadah. Ada lubang di depan rumahnya, ditutup dengan semen, ibadah enggak? Peduli sama orang, agar orang tidak jatuh. Agar orang tidak terjerembab, agar orang waktu naik motor tidak masuk lubang lalu ambruk. Berarti semua itu ibadah. Jadi intinya satu, hamba. Lalu kita kaitkan antara hamba dan waktu. Nah, Allah dalam sebuah hadis qudsinya mengatakan, ya bna Adam, tafarrah li ibadati amla sadroka hina wa ashudda faqroka wa illa taf'al malaktu yadaika suhla walam ashudda faqroka. Ya. Sampun? Oke. Ya bna Adam, wahai anak Adam, tafarrah li ibadati, sibukkan waktumu, penuhi waktumu, isi waktumu, li ibadati, untuk ibadah kepadaku. Berarti seluruh waktu li ibadati, seluruh waktu li ibadati, siang malam, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam ke dalam siang, Allah masukkan siang ke dalam malam, semua itu satu waktu. Satu putaran waktu 24 jam. Li ibadati, isi, penuhi hanya ibadah. Nah, pertanyaannya kan kita harus kerja, kita kawin, kita seneng-seneng, kita ke pasar, kita bermasyarakat. Semua itu jadi ibadah kalau satu, niatnya karena Allah. Yang kedua, dikerjakan dengan benar sesuai dengan syariah dan etika yang berlaku. Ini pakai masker ibadah nggak Pak? Ibadah. Kalau Bapak buka, menyakiti orang. Menjaga diri dan orang lain. Sekarang lagi menggila lagi katanya. Kalau saya sih merasa nggak ada. Karena yakin bahwa ini cobaan berat. Dan kita bisa menjaga iman, menjaga aman, imun, dan prokes beres.
Kalaupun ada, ya kembalikan pada Allah. Ya Allah, ini makhlukmu, aku juga makhlukmu, aku hamba, dia juga hamba. Dia tidak menyakiti orang, tapi dia memang tempatnya di situ. Dia memang hidup di situ. Begitu udah masuk ke dalam diri kita, dia nyerangin paru, memang tempatnya di situ. Enggak mau tempat di kulit, enggak. Kalau di kulit mati, di karpet mati, dibiarin. Tapi begitu di dalam paru-paru hidup, tempatnya berarti memang Allah tempatkan di situ. Nah, siapa yang selamat? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Fusilat. Bayangkan di situ, tidak akan terjadi menimpa kamu satu musibah kecuali dengan izin Allah. Dan siapa orang yang yakin kepada Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, Allah akan tunjukkan petunjuk dalam hatinya. Berarti Allah kasih dalam hatinya itu keyakinan yang kuat bahwa apapun tidak bisa membahayakan hamba kalau Allah nggak izinkan terjadi. Maka bagaimana kita dekat pertolongan Allah, kita dekat dengan Allah, mendapat pertolongan Allah, itu yang paling penting. Walaupun kita nggak ketemu orang, isolasi di rumah sendiri, bisa nggak virus datang? Nah, semua tempat ini kan isinya virus. Nggak ada yang nggak ada virus. Nggak ada yang nggak ada kuman. Semua tempat ini virus, kuman, bakteri. Dalam diri kita juga banyak bakteri. Cuma bakteri yang ada yang baik, ada yang buruk. Kalau belajar biologi dulu, maka minum itu, cintai ususmu. Ada patogen, ada apa istilahnya itu. Dulu saya waktu SMA pernah belajar begitu. Nah, wahai anak Adam, penuhi waktu-waktumu, isi waktu-waktumu, hari ke malam, malam ke siang, siang ke malam, dan begitu seterusnya, li ibadati, hanya ibadah kepadaku. Kalau pikiran, ucapan, sikap, perbuatan diniatkan karena Allah, dikerjakan dengan baik, sesuai etika dimanapun dia berada, maka menjadi ibadah. Mikir husnudon kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, bagi yang undang kebaikan, kita ke masjid. Masjid belum dibuka, nggak usah ngomel. Wudhu, sholat di luar juga bisa, sholat sunnah apa saja, masih masjid. Kalau jam segini belum dibuka, ngomel. Omongannya bagus, alhamdulillah ya Allah belum buka. Kesempatan saya bisa membuka, bisa bersih-bersih dulu kamar mandi, tempat wudhu, semprot dulu, ambil gayung. Banyak kerjaan yang bisa dikerjakan. Daripada mengeluh, daripada maki-maki. Betul? Ucapannya jadi ibadah, idenya jadi ibadah. Oh iya, sebelum ada orang datang saya semprot dulu. Kenapa? Malam belum dibersihin. Bisa jadi. Kamar mandi disemprot, siramin. Karena ada cipratan yang ke tembok, itu yang bikin bau. Kadang-kadang gak sempet bagian kebersihan untuk ngelap dulu atau nyiram dulu malamnya sebelum pada pulang atau setelah pada pulang, nyemprot belum. Yang bagus kan setelah pada pulang semprot supaya subuhnya wangi. Kasih wangi-wangi. Subuh datang wangi. Masjid sebelum subuh datang udah bersih. Udah wangi. Keren. Kalau Masjid Nabawi, Masjid Haram jangan tanya. 24 jam dibersihin. Yang ngelap Al-Quran ditata rapi, orang baca taruh dirapiin sama dia, nggak pakai marah. Pokoknya ada yang buang sampah, nggak pakai marah. Yang tukang itu ambil Al-Quran, disamain modelnya, naruhnya. Dan di sana tidak ada Al-Quran begini, semuanya begini, tak tak tak. Kenapa? Rapi. Kalau begini, sininya rusak, dua atasnya penuh debu. Kalau tidur begini rapi-rapi dan tidak megar. Kalau kita kan senangnya begini kan. Nah itu megar bawahnya. Atau kebuka sedikit megar juga. Jadi begitu tutup nanti nggak rapat lagi. Lihat aja di Al-Quran di Mekah Madinah.
susulnya ke atas. Yang gede sama gede, yang kecil sama kecil. Yang merah sama merah, yang hijau sama hijau. Allahu Akbar. Li ibadati amla sadaqahina. Aku jadikan dada kalian kaya. Amla sadaqahina. Aku jadikan dada kamu kaya. Wa syudda faqraka, dan aku tutup kefakiran kamu. Jadi dibikin oleh Allah jadi orang yang kaya, penuh syukur, sabar, ridho terhadap apapun dia senang. Sakit, alhamdulillah, saatnya berobat, saatnya sedekah ke dokter, saatnya sedekah ke perawat, sedekah satpam rumah sakit, saatnya sedekah kepada apotik dan semuanya. Jadi enggak, ya udah ngumpulin bukan tahun habis duitnya. Justru ngumpulin itu memang untuk itu. Wa illa taf'al mala'tu yadaika sugla. Kalau kamu tidak kerjakan, tidak ibadah kepadaku, waktu-waktu kau habiskan untuk yang lain, kerja hanya sebagai cari nafkah. Nikah, senang-senang punya anak. Udah punya anak, begitu saja, nggak didik dengan baik. Tapi lihat, kalau dia menikah karena Allah, kemudian punya anak karena Allah, nyokolin anak karena Allah, sampai anak selesai sarjana semuanya, lalu dia anak menikah karena Allah semuanya, enak. Semua jadi ibadah. Dan orang tua begitu tua, anak-anaknya bakti. Karena sudah diajarkan agama dengan baik. Jadi mereka merawat orang tua sampai kematiannya. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Jelas apa enggak nih? Kalau dia tidak mau mengisi waktu untuk ibadah kepada Allah, mala'tu yadaika suglan. Allah jadikan kedua tangannya sibuk. Cari terus kekayaan, cari terus pangkat setinggi-tingginya. Bikin pasal, cari ayat semaunya. Yang penting salah orang itu. Yang penting dia masuk penjara. Bagaimana caranya? Pokoknya titipan pesan, kerjakan. Hakim kakinya di neraka separuh, surga separuh. Nanti yang mana nyeretnya? Kalau dia adil, maka nomor 1. Pemimpin yang adil termasuk hakim yang adil. Surga nomor 1. Duluan masuknya. Walam asyudda faqruka, dan tidak aku tutupi kefakirannya. Kurang terus. Sudah kurang apa Pak? Jadi gubernur. Sudah kurang apa Pak? Jadi wali kota. Masih korupsi. Sudah kurang apa jadi menteri Pak? Gajinya berapa? Gak kehitung. Tapi kok ya masih korupsi? Dibikin oleh Allah fakir terus. Entah istrinya lama, Pak, tetangga udah punya helikopter, masa kita belum punya? Pak, tetangga pakai emas. Akhirnya jabatan yang segitu tingginya, menteri, kurang apa? Masih korupsi. Masih uang rakyat dimakan, yang harus dibagi diambil. Itu dengar berita saya di negara tetangga. Sini mah aman semua, alhamdulillah ya. Di negeri Permata Pamulang aman ya. Alhamdulillah. Korea terkecil itu RT. Yang paling kecil lagi keluarga. Keluarga, RT, RW, komplek, desa. Itu negeri Korea paling kecil. Apalagi hubungan manusia dengan waktu. Kata Umar bin Abdul Aziz, waktu itu investasi. Apa Pak? Investasi. Apa katanya?
Innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Biar ada suara, di belakang ada suaranya. Innal laila, sesungguhnya malam, wan nahara, siang, ya'malani fika, bekerja untuk kamu. Keduanya, ya'malani, kedua-duanya, siang malam, malam siang itu bekerja untuk kamu. Fa'mal fihima, maka isi keduanya siang malam dengan ibadah. Jadi syarat ibadah tadi apa? Niat karena Allah. Yang kedua, dikerjakan dengan benar. Baik benar secara syariah, benar sesuai dengan etika dan estetika. Negor orang ada etikanya, ada estetikanya. Monggo Pak, silakan pakai maskernya. Enggak pakai masker, lo menyebar penyakit. Sama-sama negor, beda rasa, beda nikmat, dan beda etika. Betul apa enggak? Kadang-kadang kalau orang ngomong, lo malah dibuka. Justru itu yang keluar. Begitu. Nah, ini cuma contoh masker yang mulutnya kosong. Jadi ada rongga luar, di sini ada apa kayak gitu. Jadi nggak akan turun karena ada orang kalau ada turun, ini nggak turun. Dari ngomong dari tadi nggak turun. Ada orang 2 menit turun. Ini ada kawatnya yang mengikat, sini nutup dagu full. Alhamdulillah. Bisa pesan di bawah ini. Waktu adalah investasi buat hamba. Innal laila wan nahara ya'malani fika. Sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untukmu. Maksudnya apa? Di dalam ini maksudnya adalah bahwa kamu akan menemui siang, akan menemui malam. Kamu sakit, kamu tidur, kamu sehat, kamu bekerja, kamu gak ngapa-ngapain, tetap kamu itu dikasih 2 waktu, siang malam. Mau nganggur, diem, dapat siang, dapat malam. Yang aktif, dapat siang, dapat malam. Yang kerja, dapat siang dan malam. Yang nikah, dapat siang malam. Yang gak nikah, siang malam. Bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, tua, paling tua, semua waktunya sama, betul? Jadi waktu itu Allah kasih sebagai modal. Ngapain kamu? Agar kamu tahu kapan kamu ibadah mahdohnya, wajib, kapan ibadah sunnahnya, kapan muamalahnya, kapan kamu bersama masyarakat, kapan kamu jualannya, kapan kamu tidur, biar kamu tahu waktu. Karena bagi orang yang kerjanya malam melek, itu nggak ada bedanya Pak. Apalagi kerjaannya itu mabuk, siang malam nggak ada bedanya bagi dia. Bagiku adalah mabuk. Udah kebayang belum nih? Berarti kita dikasih modal sama Allah setiap hari malamnya 24 jam. Enggak ada yang beda, yang sakit, yang muda, yang tua, yang meninggal juga 24 jam. Jelas nggak nih? Berarti kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagai yang keduanya, innallaha haqqan bin nahari la yaqbalu bil lail. Wallahu haqqun bil laili la yaqbaluhu bin nahari. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya,
Apa katanya? Sesungguhnya Allah punya hak kepada hambanya di waktu siang dan menolak di waktu malam. Dan Allah wallahu haqqun bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Allah punya hak pada hamba di waktu malam dan menolak di waktu siang. Duha pagi, duhur tengah siang lewat sedikit, asar menjelang sore, maghrib sore malam diantaranya, isya mega mendung di ufuk barat sudah tenggelam, masuklah malam. Kemudian sampai terbit fajar, itulah malam. Fajar pagi sampai terbit matahari, itu waktu milik Allah yang digunakan hamba untuk ibadah. Malam, ibadah siang, ibadah pagi, ibadah sore. Kalau ibadahnya siang dikerjakan malam, Allah tolak. Kalau ibadah siang dikerjakan malam, Allah tolak. Kalau ibadah siang, pada malam dikerjakan siang, Allah tolak. Yang wajib-wajib sudah Allah tetapkan waktunya. Kitaban mauquta. Allah tetapkan waktu-waktunya. Puasa mulai dari terbit fajar, subuh, sampai terbenam matahari, maghrib. Siang semua itu. Pagi sampai sore, sampai menjelang malam. Isya, ya setelah mega mendung di ufuk barat, tenggelam. Setelah itu 1-2 detik, adzan, masuk isya. Enggak bisa dikerjakan setelah fajar. Tahajud, wa minal laili, sebagian malam. Tidak bisa sebagian pagi, sebagian siang. Dan seterusnya. Jadi hak Allah di siang, hak Allah di malam, kerjakan. Karena itu modal buat kamu. Yang keempat, ini keempat udah ya. Ketiga. Saya, bapak, ibu, kita semua ini adalah waktu itu sendiri. Jadi awal udah saya singgung. Kita ini waktu. Kata Al-Hasan Al-Basri, Ibna Adam innama anta ayyam. Kullama dhahaba yaumun, dhahaba ba'duka. Perhatikan baik-baik. Anak cucu Adam itu, Ibna Adam, innama anta ayyam. Sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumun, ketika hari itu pergi, dhahaba ba'duka, pergi pula sebagian milikmu. Saya jelaskan sedikit. Innama anta ayyam. Sesungguhnya kamu, saya, kita semua ini adalah kumpulan hari. Betul apa enggak? Halo? Bapak lahir hari Sabtu waktu itu. Sabtu Legi. Tanggal sekian, bulan sekian. 50 tahun yang lalu. Sampai hari ini, itu ternyata kumpulan hari-hari. Sabtu, Ahad, Itsnain, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terus dikumpulkan sampai menjadi bulan, sampai menjadi tahun, dan diulang-ulang sampai 50 tahun. Tapi bapaknya berubah dari bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, sekarang wajahnya begini. Dulu lucu, sekarang dulu harum, sekarang dulu kalau sekarang lihat bayi Pak ya Allah, harumnya belum banyak dosa dan belum ada dosa. Enggak pakai minyak wangi kok, minyak telon juga udah wangi aja tuh bayi. Kayaknya beda. Baunya gitu aja. Yang belum makan besar ya, masih nyusu, masih ASI,
Nggak, baunya gitu aja udah. Sengir-sengir apa, udah hilang. Dulu ingat saya waktu SD di kampung itu, suka nyuciin popok adik saya. Itu baunya ya udah gitu aja. Tapi beda dengan kalau sekarang Bapak, kayak apa baunya Pak? Kentutnya bayi, wangi, setut, udah enak. Bahkan gak ada baunya. Kalau kita sekarang coba. Ngelihat anak, bayi gemes. Ngelihat kakek-kakek, kapan matinya? Itu beda. Ini kalau gede lucu, nih kalau udah tua, Allah Akbar. Nah, kumpulan hari. Kullama dhahaba yamun, setiap satu hari pergi, dhahaba ba'duka, sebagian milikmu juga pergi. Sekarang hari apa nih? Halo? Sabtu. Kemarin hari Jumat. Kita udah kehilangan satu hari Jumat, betul? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita udah kehilangan 5 hari. Kalau dari Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari kita kehilangan. Isinya apa tuh? 6 hari kemarin. Satu hari kita pergi, Senin pergi, kita kehilangan satu hari. Apanya yang kehilangan? Umurmu, ibadahmu, sedekahmu, perbuat baikmu. Hari kemarin kita ngapain aja? Hari tadi Jumat baca apa? Al-Qur'annya Al-Kahfi dibaca enggak? Jumatannya terlambat apa datang lebih awal? Kalau saya alhamdulillah mohon maaf, hampir saya pastikan selalu datang lebih awal ketimbang orang kompleks tempat. Kayak subuh tadi, alhamdulillah baru 2 orang lebih awal. Tapi ternyata baru sholat 2 rakaat, mules. Tuh enaknya begitu Pak. Kalau datang terlambat coba bayangin. Sudah mau qomat baru mules. Jam 3 bangun, jam setengah 4 sahur, ayamul bid yang ketiga. Jadi ini nanti boleh dibawa pulang. Kemudian jam 4 10 menit berangkat. Sampai sini jam 4 lewat 27 kalau nggak salah tadi. Sholat sunnah 2 rakaat. Mules. Tuh, coba kalau saya jam 4:04 berangkat sampai sini pas azan. Itu gimana rasanya? Nah, ternyata prepare itu nikmat. Kalau ada apa-apa keren. Jelas nggak nih? Satu hari berlalu, maka kita kehilangan sebagian milik kita. Umur kita kehilangan setengah 1 hari. Amal-amal kita kehilangan sehari. Kemarin apa aja yang kita kerjakan. Hari ini apa yang kita kerjakan nanti. Dan begitu seterusnya. Yang berikutnya. Waktumu hanya saat ini. Apa? Jadi ganti waktuku. Kan kalau saya ngomong waktumu hanya saat ini. Ikuti, waktuku saat ini. Ma madhafata wal ghaib walakas sa'atal lati anta fiha. Apa yang berlalu, ma madho, apa yang kemarin, yang sudah terjadi, yang sudah lewat, fata, catatan. Jadi sejarah, memori, kenangan sudah berlalu. Wal mu'amal ghaib, sementara angan-angan, keinginan, amal yang akan dikerjakan gaib. Nggak ada yang tahu kapan nanti terjadi apa. Walaka as-sa'ah allati anta fiha. Walaka, dan bagi kamu, bagi kita, as-sa'ah, sekarang, saat ini, allati, kamu berada, anta fiha, kamu berada fiha, di dalamnya.
Maksudnya adalah waktumu ya sekarang. Anta fiha, kamu di dalam waktu itu. Yang kemarin kita udah lewat, udah hilang. Yang nggak datang belum tentu. Anta fiha, engkau berada as-sa'ah allati anta fiha, berada di waktu itu. Sekarang ini. Maksudnya gimana? Ya pikiranmu, pikiran kita, ucapan kita, sikap perbuatan kita fokus ibadah. Ucapannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Melihat ada orang berantem, innalillah, kemudian kita upayakan berdamai, islah. Tetangga enggak baik, datangi dua-duanya, ke sini datang, sini datang. Waktu itu sekarang. Apa yang kamu lakukan di situ? Dan waktu-waktu yang diisi, dia menjadi saksi. Dicatat dua malaikat, Raqib dan Atid, yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa dihapus. Waktuku hanya sekarang. Ikuti. Begitu ketemu zuhur, sholat. Ketemu zuhur, asar, sholat. Waktuku hanya saat ini. Terakhir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, waktu itu membuat lalai. Nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua waktu yang menyebabkan manusia lalai. Kebanyakan manusia lalai. As-sihah wal faragh. Tadi awal faragh itu kesempatan, waktu dan seterusnya. Yang pertama sehat. Waktu sehat petentang-petenteng. Waktu sehat malah enggak sholat malam. Waktu sehat malah enggak puasa. Waktu sehat malah enggak berbuat baik. As-sihah. Yang kedua wal faragh, kesempatan, keluangan. Maka jaga 5 sebelum 5. Hafal enggak? Ayo jaga 5 sebelum 5. Pertama, jaga sehat sebelum sakit. Oke, yang kedua, jaga muda sebelum tua. Jaga itu apa dijagain? Enggak kan? Isi waktu muda dengan kebaikan. Ketiga, benar. Yang ketiga, jaga luang sebelum sempit. Keempat, jaga 5 sebelum 5. Waktu kaya sebelum miskin. Terakhir, waktu hidup sebelum mati. Itu sebelum sholat disolatin. Jaga sholat sebelum sholatin itu maksudnya itu. 5. Hafal kan? Ternyata waktu muda gigih ibadah, tuanya gampang ibadah. Waktu muda susah ibadah, makin tua nanti aja, makin tua makin susah ibadah. Kalau istiqomah, itu nanti Allah jaga, dijaga oleh malaikat. Tenang dia sampai kematiannya. Nanti aja kalau udah pensiun udah nggak laku, tanda tangan udah nggak ada artinya. Kenapa nggak dulu waktu pejabat set, masjid tolong bangun, jadi. Kalau ada nggak punya duit, nggak punya kekuasaan, alhamdulillah masjid ini kita udah pernah bahas dulu saya. Nanti nunggu kalau udah selesai beres, insya Allah kita akan rubah, alhamdulillah. Yang terakhir banget, ikuti sama-sama, yuk. Surah Al-Asr sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
Innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian, semuanya manusia, sebut semua manusia. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Semua waktunya diisi iman, amal soleh, saling menasihati kebenaran, saling menasihati kesabaran. Beres. Alhamdulillah kita gunakan salah satunya ini waktu kajian, saling menasihati. Gak begini kita gak tahu, gak duduk kita gak tahu. Waktu baru kita pelajari sekarang, dikaitkan dengan hamba, akidah, ternyata kita ini waktu. Dan Allah banyak bicara di Al-Quran tentang waktu. Dan waktu Bapak tinggal sedikit lagi. Waktu Bapak sedikit lagi. Umur berapa sekarang? Kalau ingat waktu, ya Allah 63, harusnya sudah gak ada. Maka manfaatkan waktu. Harta yang masih ada banyak keluarin. Jangan sampai rebutan anak nanti. Oke, pas suruk jam 6 pas. Sekarang boleh ada waktu 10 menit lagi, karena 10 menit lagi masuk sholat isyraqnya. Silakan. Ya, karena di sini orang tahu pintar semua ya. Tidak boleh menyusahkan orang lain. Nanya kan nyusahin orang, Pak. Enggak ada yang mau nanya. Baik. Silakan sambil makan kalau ada makanan. Tapi jaga kebersihannya. Masjid ini nanti nggak usah pakai karpet, Pak. Bagus begini, Pak. Kalau pakai karpet mau ubin biasa aja. Ini cakep ini. Mau nanya, bisa mendekat, kabelnya nggak nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa Pak? Sebagai apa? Mantan jaksa. Ah. Yang minta.
Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama mengenai jaksa. Ya kan Bapak disumpah. Duduk situ aja Pak. Duduk situ ya. Saya hakimi sekarang ya. Kan jaksa disumpah Pak sebelumnya. Tidak, dia harus sesuai mandiri, sesuai dengan fakta, menyampaikan dan seterusnya. Pesanan, nah itu nanti kan ada lingkaran setan Pak. Yang memproduksi, yang menjual, mengiklankan, yang menyajikan, yang mengkonsumsi, yang mengajak. Ada 8 kelompok itu semua masuk neraka. Memang jaksa ini kan nyari masalah, dipaparkan ke persidangan. Ketika ditanya, apakah apa itu kejahatan? Apakah itu apa namanya? Ditanya ahli hukumnya, oh iya, padahal kan enggak. Siapa yang merintah itu? Kan perintah hatinya. Kalau dalam hadis Rasulullah, istafti qalbak, tanya pada hatimu. Tapi kan saya harus melaksanakan. Ya itulah, berarti pekerjaan tidak merdeka. Sekarang mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, minta maaf sama orang yang didolimi. Kan gitu beratnya. Jaksa dan hakim itu satu paket. Karena masuk-masukkan ke jaksa nih, masuk-masukkan ke hakim nih. Woi salah, ini kriminal ini, padahal kan nggak kriminal. Itu kan administratif. Itu kan apa? Udah bayar, harusnya tidak dihukum. Disebut kejahatan, disebut kriminal. Yang nanya profesor doktor, tapi jaksanya baru S1. Yo jahat, itu kriminal, padahal nggak kriminal. Nah itu pernyataan itu yang membuat siapa? Dan udah gitu kolega, 4 jaksa semuanya mengatakan bahwa itu kejahatan. Siapa yang salah Pak? Nah, ada kisah di Arab sana. Ada seorang yang diadili, dipenggal. Muncat darahnya, tulisannya madlum. Didolimi. Terus kisah ini cari, hakim memutuskan berdasarkan omongan dan semua bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa. Bayangin, keputusan hakim melihat apa yang disampaikan jaksa. Jaksa nyumbang besar apa yang diputuskan hakim. Waduh, ngeri ini. Terus gimana? Kan pesanan. Nah disitulah kerjasama dengan pemesan. Pak, tolong saya mau korupsinya seorang jaksa ya itu Pak. Perkara yang dibuat. Lalu mendapat jatah. Kalau kamu bisa menangkan ini, kamu nanti dapat sekian. Korupsinya orang pejabat, dia tanda tangannya, dia ngambil kekayaan, ngambil harta atau hartanya rakyat. Kalau hakim dan ini perkara. Hakim juga bisa dibeli, jaksa juga bisa dibeli. Nah itu perkara. Oh alam isop. Saya nggak tahu menahu tentang itu, tetapi ada sistem yang berjalan di situ. Masalahnya susahnya di situ Pak ya. Ya sudah pilihan udah gimana lagi. Sekarang masih hidup, kalau merasa salah ya bertaubat. Terus ya. Iya. Iya. Mosok. Berhenti makan, Pak. Kalau berhenti bekerja iya, kalau makan tetap makan. Baik. Ya. Baik. Itu udah saya jawab tadi 8 lingkaran tadi, Pak.
Bapak bisa nolak, kalau pas jadi jaksa aktif bisa nolak, bisa abstain, saya tidak ikut, bisa pilih istafti qalbak, tanya pada hati nuranimu. Bagaimana kalau itu bapakmu? Bagaimana kalau itu kakakmu? Bagaimana kalau anakmu? Perkara tetapi fakta yang ada oleh data yang datang oleh polisi ternyata ini bohong semua. Misalnya, kamu kan tahu, jaksa pasti ngerti. Nah, disitulah hati bertanya. Lalu, bagaimana kalau melaksanakan perintah? Yang merintah paling besar dosanya, yang melaksanakan perintah ikut kena dosanya. Kan 8 lingkaran tadi Pak, yang produksi, yang menjual, yang mengiklankan, yang mengajak, menunjukkan, semua tuh kena itu lingkaran setan semua. Nah makanya ini kan, ya mohon maaf, institusi P-nya, C-nya, H-nya, ya kena semua. Karena haknya ngikuti, pertimbangannya banyak apa yang disampaikan oleh si jaksa. Jaksa dari mana? Dari P. Dan seterusnya. Makanya, ya kalau Al-Quran tadi berbicara, tidak dibebani itu, kalau dia menghindar, kalau dia tidak mau. Kenapa? Orang mau kok. Kan manusia punya pilihan. Tuh, udah rampok, kamu kesana aja. Kata hati, ya jangan, nanti kita diambil barangnya. Tapi maju kesana juga. Melaksanakan perintah, benar. Tapi manusia tidak boleh melaksanakan perintah yang salah. La ta'ata bi makhlukin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Masalahnya di sini. Iya, dan minta maaf sama yang dulu punya perkara. Iya. Iya. Ya, tapi jangan bilang nggak bisa makan. Rizki tidak dari situ saja. Musyrik nanti jadinya. Bapak makan sampai mati. Rizki itu Allah kasih sampai ajal. Satu ya, udah. Nggak selesai Pak nanti Pak. Yang kedua adalah setiap tahun bagi yang mampu wajib berkorban. 1 ekor kambing, wajib 1. Ayatnya mana? Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Itu ayatnya. Karena nikmat Allah yang banyak diberikan kepada kamu, maka sholatlah kamu dan berkorbanlah. Sholat tiap hari, korbankan cuma sekali setahun. Cukup 1 keluarga 1. Rasulullah menyembelih 2. 1 untukku dan keluargaku. Yang kedua untuk umatku yang hari ini tidak menyembelih kurban. Bapak 1 sudah bisa mewakili diri dan keluarga. Walaupun disembelih namanya siapa aja, tetap adalah bapak dan keluarganya. Kalau ada yang kedua, boleh untuk yang meninggal, untuk kakak-kakak, untuk almarhum mertua, boleh. Ini sebutkan saja niatnya untuk. Nah, kemudian masalah akikah. Akikah itu orang tua yang punya sunnah bagi anaknya. Jelas? Bukan wajib, sunnah. 7 hari kelahiran, 14 hari, 21 hari, dan seterusnya. Belum mampu, nanti dewasa boleh mengakikahkan sendiri. Lah duluan mana? Ini sama ini. Ini kan sunnah, kapan ini boleh dikerjakan? Tapi ya tiap wanharnya itu 10, 11, 12, 13. Kurban dulu. Karena hari itu 1 sampai 10 Dzulhijjah termasuk hari yang dahsyat. Termasuk hari yang paling baik. Amal-amalnya itu Allah lipat gandakan lebih baik daripada jihad, kecuali mati tidak pulang. Maka semua amal Bapak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu
itu semua amalnya itu seperti lebih baik daripada jihad, kecuali tidak pulang, berarti kecuali mati, nilai pahalanya. Maka tanggal 1 Dzulhijjah nanti sampai 9 Dzulhijjah saya wasiatkan untuk berpuasa, banyak amal dan niat untuk kurban. 2,5 juta buat kambing, Pak, bisa ya. Nah, sekarang akikah bisa 5 juta bisa dapat 2 kambing, 1 untuk akikah, 1 untuk kurban, boleh kalau ada duitnya. Kalau nggak ada, akikahnya nanti tahun depan atau bulan depan, insya Allah bisa. Oke? Oke, makasih. Itu udah angkat tangan tadi itu. Hah. udah, udah ke situ aja, ke situ aja. Cuma komen. Ya tadi udah tadi ya. Oke, thank you. Bapak boleh taat, boleh tidak. Tapi dengan pengingkaran, ya Allah, ini saya tertekan. Kalau saya tidak, maka saya akan dianu. Minta tolong sama Allah. Nanti akan selamat. Insya Allah ya. Silakan. Oh, mau selesai waktunya? Oke. Pas tadi 6-10 menit itu masuk isyraq. Sekarang kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim irhamna, ya Allah ya Salam salimna, ya Allah ya Tawattub alaina, ya Allah ampuni segenap dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek buyut kami ke atas, dosa dzurriyyah kami, istri, anak, mantu, cucu, cicit kami ke bawah, semua tanpa kecuali ya Allah. Ampuni semua dosa kami sejak kami balik hingga saat ini, dosa yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang berulang-ulang, ampuni ya Allah semua. Ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfir lana ya Allah, ya Tawwab tub alaina ya Allah, ampuni dan kami bertobat ya Allah, maafkan semua khilaf dan salah kami, dan ya Allah berikan kami usia yang berkah, jiwa yang berkah, tubuh yang berkah, rizki yang berkah, keluarga yang berkah, semuanya berkah ya Allah. Dan bertemu Ramadan yang akan datang, bisa mengerjakan kurban nanti ini ya Allah. Dan Engkau antarkan waktu-waktu kami dengan waktu terbaik, amal terbaik, hingga ajal waktu Engkau ambil kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghafur alamin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.